Nah, yang ingin Oma sampaikan pada hari ini adalah tentang peran pemuda. 28 Oktober nanti kita memperingati Sumpah Pemuda. Teman-teman tahu nggak Sumpah Pemuda itu apa? Kayaknya perlu kita bahas sedikit tentang Sumpah Pemuda supaya teman-teman terbakar semangatnya. Sebagai pemuda saya sudah melakukan apa ya? Sebagai pemuda saya sudah berkontribusi apa ya? Kita lihat para pemuda di zamannya di Indonesia ini dan juga di zamannya Nabi Muhammad SAW. Cuma cerita sedikit tentang Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu, teman-teman semua, adalah sebuah perkumpulan yang digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI. Jadi Sumpah Pemuda itu terbentuk dari kumpulan pelajar-pelajar Indonesia. Sama kayak di Mesir, perkumpulan pelajar-pelajar ya, sama di seluruh dunia ada perkumpulan para pelajar, mereka membuat suatu komunitas. Mas Nufas, kumpulan para pemuda. Di Mas Nufas siapa yang menggerakkan pesantren roda pesantren? Anak-anak umur 20 tahun ya kan, teman-teman semua para pemuda-pemuda. Sama seperti Sumpah Pemuda, usia muda tapi kiprahnya atau gerakannya hebat luar biasa. Sumpah Pemuda itu digagas oleh kelompok Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, namanya PPPI. Kenapa kok dibuat Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ini? Karena pada saat itu Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Indonesia dijajah Belanda. Oleh karena itu, dalam kondisi yang terjajah, para pemuda-pemuda pelajar ini sepakat untuk mendirikan satu organisasi yang kemudian akhirnya dinamakan PPPI tadi, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Nah, siapakah orang-orang yang bergabung dalam perkumpulan pelajar-pelajar Indonesia ini? Mereka-mereka orang-orang yang terdidik, mereka orang-orang yang sekolah, mereka orang-orang yang mengenyam pendidikan. Makanya orang-orang yang mengenyam pendidikan, mereka cerdas, mereka buat satu perkumpulan untuk buat satu gerakan gitu. Siapa mereka? Mereka orang yang punya visi misi yang sama. Visi misinya apa? Untuk melawan penjajah. Sekarang siapa di negara ini yang masih dijajah? Palestina kan masih dijajah, dihancurkan, dibombardir sampai hari ini. Mesir sama Palestina itu sebelahan langsung. Makanya di Mesir ini banyak sekali pengiriman bantuan-bantuan langsung kepada para pengungsi Palestina yang ada di Mesir. Kembali lagi pada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini para pelajar yang punya visi misi yang sama untuk melawan penjajah. Gimana caranya penjajah ini bisa pergi dari Indonesia, bisa disingkirkan? Gimana caranya agar seluruh bangsa Indonesia ini bersatu dengan semangat pemuda, semangat yang menggelora, mereka bersatu, nggak lagi terpecah belah, nggak bersuku-suku, nggak semuanya bersatu, karena kalau dengan bersatu, punya kekuatan yang besar untuk melakukan sesuatu untuk mengusir penjajah. Lidi satu biji nggak kuat, tapi lidi yang sangat banyak itu kuat, nggak bisa dipatahin, bahkan bisa mengenyahkan atau membersihkan sampah-sampahnya kan. Lidi aja sebagai analogi. Nah, Kongres Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda itu ada dua kongres, ada dua pertemuan. Pemuda Kongres Pemuda yang pertama terjadi pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Kongres Pemuda ini digelar untuk pertemuan kelompok pemuda dalam skala nasional. Jadi pemuda-pemuda dikumpulkan semuanya. Pada saat itu wilayahnya di Jakarta. Tujuannya apa? Untuk membahas pertemuan, strategi apa yang mau kita bahas ya. Bagaimana caranya kita bisa membebaskan diri dari penjajah ya. Kemudian para pemuda ini saling bertukar pikir satu sama lain. Gimana caranya kita bisa merebut kemerdekaan kita, bagaimana seluruh orang-orang Indonesia ini bersatu. Itu semuanya digagas atau dibahas, didiskusikan oleh seluruh pemuda-pemuda. Kemudian terjadilah Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, disitulah di pertemuan ini barulah terumuskan yang kemudian kita kenal dengan istilah Sumpah Pemuda. Jadi sekarang teman-teman kalau bahas Sumpah Pemuda, teman-teman udah tahu sejarahnya gimana orang-orang terdahulu begitu bersemangat diawali oleh para pemuda. Pada Kongres Pemuda yang kedua ini akhirnya keluarlah isi Sumpah Pemuda. Mereka kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya menggema di dada mereka. Makanya Uma nggak suka kalau ada anak-anak Mas Nofas yang tidak ikut upacara di tanggal 17 Agustus. Teman-teman tahu di Mesir ini tiap hari ngedengerin lagu kebangsaan tiap hari anak-anak sekolah itu. Maryam Khadijah Ibrahim setiap hari sebelum mereka masuk ke kelas itu semuanya upacaranya tiap hari. Bayangin teman-teman semua. Gimana nggak cinta tanah air itu mau rasuk di jiwa mereka. Tiap hari nyanyi lagu kebangsaan. Setiap hari. Kita setahun sekali aja ada yang nggak ikut upacara. Gimana bisa cinta sama negaranya, ya kan? Orang yang belajar Quran, orang yang cinta agama harus cinta tanah airnya. Di Mesir, di lagu itu tiap hari bayangin. Mau sampai kaget sendiri, wah tiap hari upacara.
Gimana nggak mereka cinta dan bangga pada negara mereka. Dari kecil diajarin, dari anak TK, pacarannya tiap hari. Nah, kembali pada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini, mereka sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya yang menjadi penutup dan pembuka ya pada saat mereka mendeklarasikan rumusan Sumpah Pemuda yang isinya adalah teman-teman hafalin kalau teman-teman ikut upacara di zaman-zaman sekolah teman-teman hafal Sumpah Pemuda apa isinya pertama ini penting banget sejarah Indonesia teman-teman semua karena kita ini nggak hanya sekedar bicara agama terus gitu ya bicara gimana akhlak yang baik atau ibadah gitu. Enggak kita juga bicara agama juga adalah kita cinta tanah air. Uma ingin mengajak teman-teman pemuda-pemuda ini berpikir dong kita mau melakukan apa gitu untuk bangsa kita mau melakukan apa kita mau melakukan kontribusi apa. Apa kata teman-teman di Sumpah Pemuda ini? Mereka merumuskan. Apa isinya? Pertama, Sumpah Pemuda pertama. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, mengaku bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Maksudnya di sini apa? Di sini adalah agar seluruh pemuda-pemudi khususnya Indonesia mencintai tanah airnya. Kalau sudah mencintai tanah airnya pasti menjaga dan merawat persatuan di Indonesia. Indonesia ini macam-macam kan, agamanya beda-beda, adat istiadatnya beda-beda, sukunya beda-beda, semuanya beda-beda. Bayangkan kalau setiap suku itu mengatakan, oh suku saya paling hebat, oh tempat saya paling bagus, atau organisasi saya paling hebat, komunitas saya paling hebat, semuanya ngerasa paling hebat, maka akan terpecah belah. Nggak akan ada yang namanya Indonesia yang besar. Oleh karena itu, makna isi Sumpah Pemuda yang akan kita peringati 28 Oktober nanti untuk membangkitkan kesadaran seluruh masyarakat Indonesia menjadi satu, bangsa yang satu. Nggak ada lagi yang bersifat kedaerahan, nggak ada lagi yang bersifat organisasi yang paling unggul, komunitas saya paling hebat, nggak ada. Semua sudah menjadi satu kesatuan. Nah, kalau sudah satu, maka akan kuat. Nggak akan ada orang asing yang bisa masuk untuk merusak atau memecah belah. Nggak ada. Kita kuat. Seperti satu lidi yang kuat gitu ya, sapu lidi yang kuat. Nggak bisa dipatahin, nggak bisa dihancurkan, nggak bisa. Jadi, itulah makna tentang Sumpah Pemuda. Yang itu dimulai dari teman-teman. Kenapa orang-orang Indonesia harus ngafalin Quran? Itu dasar. Setelah Qurannya bagus, Masya Allah, tentu punya kecintaan yang kuat pada agama, teman-teman cinta pada bangsa ini, negara ini. Caranya gimana? Belajar betul-betul, jadi orang hebat, jadi orang benar, jadi orang jujur, jadi orang yang berdedikasi gitu untuk membangun bangsa ini. Orang pintar yang jujur, bukan udah pintar kemudian curang, udah pintar kemudian zalim jahat. Enggak. Orang pintar yang jujur, orang pintar yang mau buat Indonesia ini jadi bangsa yang kuat, gitu ya. Mau membuat teman-teman bangga sebagai orang-orang Indonesia. Nah, melanjutkan. Perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi nggak mungkin bangsa besar kalau pemudanya malas-malas tuh nggak mungkin. Pemudanya nongkrong-nongkrong, ngafe-ngafe, nge-mall berjam-jam gitu ya. Bicara hal-hal nggak penting tuh nggak mungkin. Kalau kita lihat dari sejarah Sumpah Pemuda. Ada pepatah mengatakan gini teman-teman semua. Orang biasa-biasa aja, orang yang buruk, orang yang kecil, kerjaannya tiap kali ketemu orang, ngomongin orang lain terus. Ngomongin kejelekan orang lain, ghibah. Itu orang kecil. Tapi orang normal, kalau ketemu ngomongin hal yang sehari-hari, normal, normal, sehari-hari. Tapi orang hebat, orang-orang yang luar biasa, setiap kali bertemu, membicarakan tentang masa depan, apa yang mau kita buat untuk agama ini, apa yang mau kita buat untuk bangsa ini, apa yang mau kita kontribusikan. Teman-teman tahu sebelum Uma lanjutkan cerita lagi, di Mesir ini, Uma tuh kayak hari ini nih, Uma bertemu dengan 5 organisasi datang ke rumah, 5 komunitas datang ke rumah. Semua pemuda, semua anak-anak Azhar. Kenapa? Yang satu mau bicara tentang gimana nih kita mau bicara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia. Gimana caranya kita mau membuat satu pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Berdiskusi soal itu. Satu komunitas lagi membicarakan tentang kita akan membicarakan tentang Palestina. Kita mau melakukan apa nih untuk teman-teman kita di Palestina. Pertemuan yang komunitas yang satu lagi mau ketemu tentang membahas bagaimana pelajar-pelajar yang sudah menikah. Kemudian gimana caranya agar bisa mendidik anaknya dengan baik. Komunitas yang keempat bicaranya beda lagi. Jadi tiap komunitas itu punya kepentingan untuk bicara tentang masa depan, tentang visioner, tentang bagaimana caranya agar uh, umat ini menjadi lebih baik. Itu pada pemuda tuh teman-teman semua. Yang dibicarain itu bukan sesuatu yang nggak penting, yang nggak ada artinya, sesuatu yang kita bisa buat, kita bisa berkontribusi apa ya, kayak gitu. Nah, apa kata Sayyidina Ali? Jika kamu ingin melihat masa depan sebuah negara, lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini. Sayyidina Ali mengatakan, jika kamu ingin melihat masa depan sebuah negara, lihatlah pemuda-pemudinya pada hari ini.
Jadi jangan pemuda-pemudi itu, usia-usia teman-teman kan usia-usia jatuh cinta ya. Jangan sampai cinta itu boleh, nggak ada yang salah karena Allah memberikan rasa cinta kepada kita. Tapi jangan sampai jatuh cintanya teman-teman membuat teman-teman nggak bisa ngafalin Quran. Jangan sampai patah hatinya atau jatuh cintanya teman-teman terhadap seseorang membuat teman-teman nggak fokus belajar, membuat teman-teman nggak bisa melakukan hal-hal yang besar. Kontrol dirinya teman-teman semua. Jangan sampai ada masalah-masalah pribadi yang membuat teman-teman nggak bisa ngapa-ngapain untuk belajar, untuk ngafalin Quran, untuk berkontribusi pada umat. Kontrol dirinya untuk teman-teman minta sama Allah kekuatan untuk bisa mengontrol diri agar teman-teman punya fokus untuk bisa belajar dengan betul, punya fokus untuk bisa bersama dengan Quran dengan betul, punya fokus untuk bisa berkontribusi untuk kepentingan umat ini, masyarakat ini dengan betul, gitu. Karena kalau masalah pribadi aja nggak bisa diselesaikan, teman-teman nggak bisa bergerak untuk apa-ngapain. Sementara kata Rasulullah, apa khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Minta sama Allah, ya Allah kasih kekuatan untuk saya untuk bisa ninggalin hal-hal yang gak ada manfaatnya buat saya gitu. Minta sama Allah kekuatan seperti itu. Gitu ya teman-teman. Namun permasalahannya para pemuda kalau udah kenal yang namanya cinta dan jatuh cinta dan patah hati atau apapun itu agak sulit nanti. Karena apa perasaan kan yang dimainin. Jadi agak sulit. Jadi mau minta sama teman-teman, teman-teman minta sama Allah kan yang kasih rasa suka Allah kan. Kalau lagi masalahnya jatuh cinta ya. Minta sama Allah untuk teman-teman bisa fokus. Fokus untuk terus belajar, fokus untuk bisa memberikan yang terbaik untuk agama. Oke. Kemudian, Umi menyampaikan bahwa pemuda itu adalah salah satu tonggak atau tolak ukur kemajuan peradaban. Kalau ingin melihat masa depan Islam, lihatlah pemudanya, generasi mudanya pada hari ini. Kalau mau lihat Islam tuh gimana ya di kedepan harinya, atau Indonesia gimana ya di kedepannya, lihat aja pemuda-pemudinya pada hari ini. Lihat gimana peran-peran para pemuda-pemudi di masyarakat. Lihat gimana para pemuda-pemudinya berinteraksi. Lihat bagaimana pemuda-pemudinya berjuang di jalan dakwah. Lihat bagaimana adab dan akhlak pemuda-pemudinya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apa semakin jauh? Uma ingin menyampaikan beberapa pemuda-pemudi di zamannya Rasulullah, para pemuda-pemuda yang hebat-hebat. Teman-teman lihat dan bandingkan dengan diri teman-teman. Teman-teman sudah melakukan apa? Teman-teman ingat namanya yang pertama, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usianya 18 tahun pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Usamah bin Zaid? Beliau memimpin pasukan, menjadi pemimpin pasukan yang anggota-anggotanya adalah para sahabat-sahabat Nabi yang sudah tua-tua seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Pada saat itu jadi pemimpinnya siapa? Usamah bin Zaid, umurnya 18 tahun. Anggota-anggota perangnya itu Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab untuk melawan Romawi pada saat itu. Siapa pemimpinnya? Usamah bin Zaid. Beberapa sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa mengangkat pemimpin dari golongan pemuda? Ganti saja. Tapi Rasulullah tetap tetap percaya dengan pilihannya. Usamah bin Zaid pun membuktikan. Usama bin Zaid tahu beliau dipercaya Rasulullah, akhirnya beliau melakukan peperangan itu, jadi pemimpin atas perang itu, dan pulang-pulang membawa kemenangan. Jadi jangan main-main dengan anak-anak usia 18 tahun. Pada saat itu Usama bin Zaid 18 tahun. Kemudian jadi pemimpin perang. Yang kedua siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah dengar Sa'ad bin Abi Waqqas? Umurnya 17 tahun. Siapa beliau? Beliau yang pertama kali melontarkan anak panah di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Umur 17 tahun membela agama Allah SWT. Siapa lagi? Arqam bin Abil Arqam. Pernah dengar nama itu kan teman-teman semua? Siapa beliau? Beliau itu orang yang menjadikan rumahnya menjadi markas dakwahnya Rasulullah SAW di kota Mekah. Arqam bin Abil Arqam selama 13 tahun Rasulullah dakwah di kota Mekah. Arqam bin Abil Arqam itu menjadikan rumahnya umur 16 tahun loh. Sudah memahami tentang dakwah. Zubair bin Awam. Siapa Zubair bin Awam? Umurnya 15 tahun pada saat itu. Ikut berperang di jalan Allah SWT. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, umurnya 13 tahun, menjadi penulis wahyu Rasulullah SAW. Dalam 17 hari mampu menguasai bahasa asing, menjadi penterjemahnya Rasulullah SAW. Kemudian siapa lagi? Attab bin Usaid, umurnya 18 tahun. Diangkat Nabi jadi gubernur Mekah di usia 18 tahun. Dan masih banyak lagi lah seperti Tolhah bin Ubaidillah, umurnya 16 tahun. Sudah berbaiat kepada Rasulullah SAW dan ikut perang Uhud. Usianya 16 tahun. Muhammad Al-Fatih, teman-teman sering dengar itu. Umurnya 22 tahun pada saat menaklukkan Konstantinopel yang sekarang namanya adalah Istanbul. Nah sekarang teman-teman umurnya berapa? Teman-teman sudah melakukan apa saja?
Gitu teman-teman semua. Atau ada lagi namanya Abdurrahman An-Nasir, umurnya 21 tahun. Abdurrahman An-Nasir. Pada masanya Andalusia itu mencapai puncak keemasan. Andalusia itu Spanyol ya teman-teman semua. Umurnya 21 tahun, pada masa pemerintahannya Andalusia mampu mencapai puncak keemasan dan lain-lain. Itu usia belasan tahun semua. Sekarang teman-teman belasan tahun udah ngapain aja? Udah ada karya apa yang dihasilkan? Udah ada kontribusi apa? Udah ada produk apa yang dihasilkan? Udah ada kegiatan apa yang dihasilkan? Sudah ada sumbangsi kontribusi apa untuk agama Allah yang teman-teman lakukan? Begitu. Jadi mudah-mudahan contoh-contoh dari orang-orang ini menjadi penyemangat buat teman-teman semua. Tentu saja Allah dan Rasulnya memuji para pemuda. Teman-teman lihat dalam hadis pertama Nabi Muhammad SAW, apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad? Rabbmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sepuah. Ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Rabbmu, Tuhanmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sopwah. Apa itu sopwah? Sopwah adalah kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Rabbmu kagum pada pemuda yang tidak menyimpang dari kebenaran. Allah kagum pada pemuda-pemuda, pemuda-pemudi yang tidak berbuat maksiat. Kenapa? Karena masa muda itu gampang banget buat maksiat. Teman-teman dalam keadaan paling kuat. Dari semua fase kehidupan, masa pemuda itu paling kuat loh. Dari bayi, kecil, pemuda, tua, ya kan? Siapa? Fase kehidupan siapa yang paling kuat fisiknya? Pemuda. Teman-teman nih sekarang nih. Fisiknya lagi sangat kuat. Wah, luar biasa. Tapi yang teman-teman pilih adalah di jalan ketaatan. Itu nggak mudah. Pemuda-pemuda itu gejolaknya, hasratnya luar biasa loh. Ya, pemuda-pemuda yang kenal cinta, yang menggelora cinta-cinta pada masa pemuda kan. Tapi Allah kagum, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad. Allah kagum sama pemuda-pemuda yang tidak memiliki kecenderungan untuk berbuat maksiat, tidak menyimpang dari kebenaran. Dia bisa kok lakukan kemaksiatan itu. Fisiknya masih kuat. Orang tua kalau buat maksiat mungkin udah capek gitu. Anak kecil buat maksiat masih kecil juga gitu, nggak ngerti apa-apa. Tapi pemuda dia bisa kok buat maksiat itu. Tapi dia pilih jalan kebaikan. Dia bisa kok, dia mampu untuk berbuat segala macam maksiat. Orang tubuhnya kuat, orang masih hasratnya lagi gede-gedenya gitu. Tapi dia nggak memilih jalan itu. Dia memilih untuk takut pada Tuhannya. Makanya Allah kagum dengan para pemuda yang tidak yang taat kepada Tuhannya di pemuda di masa muda-mudanya. Kemudian tentu saja ada hadis yang sangat terkenal dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi pada saat di padang mahsyar nanti. Dinaungi oleh Allah. Tidak ada naungan selain naungan dari Allah SWT. Siapa dia? Imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Siapa itu? Kalian semua nih sekarang nih teman-teman Askolofas. Ataupun teman-teman lain yang saat ini sedang ikut Zoom ini. Pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah SWT. Kalau di masjid isinya orang-orang tua itu biasa. Isinya kakek-kakek. Biasa itu, biasa, normal. Udah kakek-kakek ya harus ibadah. Tapi kalau di masjid isinya pemuda-pemudi, Masya Allah. Gimana Allah nggak kagum pada kalian-kalian ini, Masya Allah. Kalian punya kekuatan untuk berbuat maksiat. Kalian punya kekuatan untuk main-main. Sama seperti teman-teman di luar sana tuh yang banyak main-main. Tapi kalian nggak pilih jalan itu. Kalian berkorban loh teman-teman semua. Kalian mengorbankan masa muda kalian. Berterima kasihlah kepada Allah. Kalian berkorban masa muda kalian untuk berada di satu tempat untuk ngafalin Quran. Ya Allah. Beruntungnya kalian, Masya Allah. Berterima kasihlah kepada Allah. Allah selamatkan kalian dengan Allah sucikan kalian semua di tempat Quran ini, Masya Allah. Yang kedua, golongan kedua, siapa yang dinaungi di padang mahsyar? Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah SWT. Ketiga, seseorang yang mengingat Allah dalam kesendirian, kemudian dia menangis karena takut kepada Allah SWT. Jadi dalam sehari itu ada waktu untuk tazkiyatun nafs ya, untuk tazkiyatun nafs itu untuk menyucikan jiwa. Bagaimana dalam satu hari itu ada waktu untuk kita berdekatan dengan Allah, ada waktu untuk kita ingat kembali seharian saya ngapain ya Allah. Kemarin-kemarin ada dosa, apa yang saya lakukan padamu ya Allah. Jadi dalam satu hari itu ada waktu untuk kita menangis kepada Allah SWT. Makanya orang-orang ini dinaungi oleh Allah. Yang ketiga ini mengingat Allah dalam kesunyian, dalam kesendirian, kemudian dia menangis kepada Allah. Kapan waktu terbaik? Di sepertiga malam terakhir saat semua orang tidur. Alirkan air matamu itu kepada Allah SWT. Keempat, laki-laki atau para pemuda yang hatinya selalu bergantung pada masjid. Pemuda-pemudi yang hatinya selalu bergantung pada masjid. Rindu dengan masjid. Ingin terus berada di rumahnya Allah SWT. Kelima, 2 orang yang saling mencintai.
berkumpul karena Allah, berpisahnya karena Allah. Dua orang yang saling mencintai, berkumpul karena Allah. Mereka berteman karena Allah, berpisah pun karena Allah. Supaya nggak ngelakuin maksiat, berpisah aja karena Allah. Siapa lagi? Jadi, masa muda ini masa sempurnanya pertumbuhan fisik teman-teman, semua kekuatannya sempurna. Dan ini nikmat dari Allah SWT, maka gunakanlah dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Untuk Allah senang ngelihat kita. Tapi ingat, di satu sisi masa muda itu masa yang penuh dengan godaan. Jadi agama itu bukan pilihan. Oh, saya mau masuk sekolah agama aja. Enggak, agama itu berbarengan sama belajar umum.